Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 27 sampai episode 30. Bu, aku kembali. Episode 27. Kamu. Qiaolan menunjuk ke arah Landen Sen, terdiam. Pada saat ini, ledakan. Mesin mobil yang murka berbunyi, dan Bugatti Veyron biru terbaru datang dengan cepat dan berhenti di depan gedung villa. Bugatti Veyron adalah supercar tingkat atas dengan bentuk tubuh yang berlebihan, gaya yang menarik, dan dampak visual yang luar biasa, ditambah dengan cat poles biru yang menyilaukan, cukup menarik perhatian. Pintu terbuka, dan seorang pria muda berpakaian gaya Jepang dan Korea non-mainstream keluar, mengenakan kacamata hitam dan anting-anting. Sama seperti pakaian dan temperamen ini, itu tidak bisa lebih seperti pria. Bu, aku kembali. Pemuda itu berteriak sambil mengunyah permen karet dengan tangan di saku. Xiaoxing, kamu kembali, apakah kamu tidak lelah hari ini? Qiaolan, yang baru saja dipenuhi dengan kebencian, segera menunjukkan senyum ramah ketika dia melihat pemuda di depannya, bangkit dan berjalan. Pemuda berpakaian ala Jepang dan Korea itu bernama Xiaoxing, yang merupakan anak dari Qiaolan. Rosu tidak memiliki hubungan darah, begitu pula Qiaolan dan ayah angkatnya tidak lahir. Sebelum ayah angkat Qiaolan dan Rosu menikah, mereka sudah memiliki seorang putra berjenis kelamin sama dengannya, Xiaoxing ini. Meskipun tidak ada hubungan darah, Xiaoxing bukanlah saudara tiri Rosu. Bu, kamu tidak tahu betapa lelahnya aku hari ini. Aku benar-benar lelah dari latihan menari, terutama guru tari yang konyol itu. Lain kali guru tari menargetkanku seperti itu, aku terlalu malas untuk pergi. Xiaoxing duduk malas di kursi pantai. Xiaoxing, lupakan saja jika kamu tidak ingin pergi. Qiaolan dengan cepat menghibur. Xiaoxing menyilangkan kaki erlang, melirik Landen Sen dan Rosu, dan tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan. Kakak, angin apa yang membawamu ke sini? Jangan berdiri di sana, datang dan duduklah denganku. Xiaoxing berkata kepada Rosu sambil tersenyum, menjelajahi tubuhnya dengan tidak jujur untuk sementara waktu. Meskipun mahasiswi yang bermain dengan Xiaoxing bisa naik kereta, kecantikan Rosu masih salah satu yang terbaik yang pernah dilihat Xiaoxing, dan dia berkali-kali lebih kuat daripada beberapa gadis sekolah di universitas. Xiaoxing sering berhubungan seks dengan saudara perempuan titulernya, tetapi sayangnya ibunya Qiaolan tampaknya membenci penampilan Rosu. Rosu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu, masalahnya sudah selesai. Tes, saudari, apakah ini saatnya untuk membicarakan kontrak pernikahan dengan tuan muda keluarga Luo? Oh, saudari, kamu sangat cantik dan sangat muda, sayang sekali untuk menikah. Xiaoxing tertawa, matanya lagi dia berlayar di sekitar leher Rosu untuk sementara waktu. Merasakan tatapan sedih Xiaoxing, Rosu menunjukkan sedikit kemarahan. Qiaolan mencubit bahu Xiaoxing dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Xiaoxing, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Adalah berkah baginya bahwa Rosu dapat menikahi Luo Tianyao. Xiaoxing mengangkat bahu, oke. Saya hanya berpikir sangat disayangkan bahwa pria seperti Luo Tianyao ini akan bermain dengannya. Rosu sangat kesal dan menatap mereka berdua dengan dingin. Wajah Landen Sen muram, berpikir bahwa pasangan ibu dan anak ini pasti bukan hal yang baik. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Xiaoxing menunjuk ke arah Landen Sen dan bertanya dengan penuh minat. Sebelum Landen Sen bisa berbicara, Rosu berkata dengan dingin, dia pengawalku. Xiaoxing bahkan lebih tertarik, haha berkata, ternyata pengawal, siapa namamu? Landen Sen. Landen Sen terkekeh. Nama ini sangat kasar, aku akan memanggilmu Langzi. Haha, Langzi, kudengar kamu pandai menjadi pengawal. Apakah kamu berlatih seni bela diri? Xiaoxing menggoda seperti monyet. Xiaoxing, kamu menghormati identitasmu dan tidak harus berurusan dengan rakyat jelata rendahan ini, kata Qiaolan dengan jijik. Apakah baik-baik saja? Saya hanya berpikir Langzi memiliki tubuh yang normal, dan saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiaoxing tertawa dan berteriak pada Landen Sen secara acak, Langzi, tuan muda ini memberitahu Anda bahwa saya di sekolah.
Mereka yang telah belajar sanda dan tinju tidak lebih buruk darimu. Landon Sen mencibir dan berkata, oke, karena kamu sangat ingin melihat kungfu saya, mari kita coba berlatih sekarang dan belajar dari satu sama lain. Kiao Xing segera menjadi tertarik, mengepalkan tinjunya, melompat-lompat di depan Landon Sen, mengenakan postur tinju, dan berteriak, ayo, anak Lang, kurasa itu tidak ada hubungannya dengan tubuhmu. Apakah kamu pandai itu? Tuan muda, aku tidak ringan, jadi jangan salahkan aku karena memukulmu nanti. Xingzi, aku akan membiarkanmu bergerak duluan. Landon Sen segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Persetan Nima, kamu bisa memanggil Xingzai juga. Lihat triknya. Kiao Xing sangat marah, dia melompat ke depan seperti monyet, melemparkan pukulan, dan memukul Landon Sen. Bagi Landon Sen, bahkan jika dia menerima pukulan berkibar ini, itu seperti goresan, dan tubuhnya tidak akan merasakan apa-apa. Landon Sen terlalu malas untuk bermain dengan orang bodoh ini, jadi dia menendang dan memukul perut bagian bawah Kiao Xing. Ledakan. Landon Sen menendang Kiao Xing seperti bola. Kiao Xing memuntahkan air asam, dan seluruh orang itu terbang secara diagonal, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ah! Perutku. Kiao Xing berguling-guling di halaman sambil memegangi perut bagian bawahnya, membuat jeritan seperti babi. Nak, kamu berani memukulku. Kiao Xing meraung keras ke arah Landon Sen dengan ekspresi kekerasan di wajahnya. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, dan ketahanan mentalnya buruk, dia tidak percaya bahwa seorang pengawal belaka akan berani melakukannya untuk dirinya sendiri. Melihat ini, Kiao Lan tertegun sejenak, lalu menjadi marah dan meraung pada Landon Sen, bajingan, kamu berani memukul anakku. Rosu benar-benar terdiam dan sakit kepala. Tidak bisakah orang ini, Landon Sen, lebih tenang? Nona Kiao, bukan karena saya ingin memukul putra Anda, hanya saja putra Anda pantas dipukuli terlalu banyak. Landon Sen merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Wajah Kiao Lan pucat pasi, dan dia meraung, kamu bahkan seorang pengawal kecil berani mengudara. Jika kamu tidak berbicara denganku, kamu berani memukuli putraku dan mencari kematian. Pengawal, datang ke sini dan bunuh binatang buas ini. Tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sangat disayangkan bahwa Kiao Lan baru saja memecat beberapa pengawal beberapa hari yang lalu, dan sekarang tidak ada orang di sekitar untuk melindunginya. Pengawal yang dia keluarkan juga karena mereka tidak tahan dengan sikap arogan Kiao Lan. Landon Sen tanpa ekspresi, berjalan perlahan menuju Kiao Lan, dan berkata dengan sinis, wanita tua, siapa yang akan kamu bunuh? Kamu berani memarahiku, kamu menungguku, aku. Sebelum Kiao Lan yang marah selesai berbicara, Landon Sen menendang meja dengan keras dan menghancurkan meja di depan Kiao Lan dari tengah. Sebotol anggur merah di atas meja dituangkan langsung ke Kiao Lan, membasahi seluruh tubuhnya. Nona Kiao, kesabaran saya terbatas, saya menyarankan Anda untuk menjaga mulut Anda tetap bersih. Landon Sen mendengus dingin. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Kiao Lan memanjat dari halaman dan berteriak pada Landon Sen dengan ekspresi muram. Landon Sen mengangkat kakinya lagi dan menendang sudut bangku di rumput. Ledakan. Ada suara teredam lainnya, dan sudut bangku yang ditendang oleh Landon Sen baru saja mengenai perut bagian bawah Kiao Lan. Setelah Kiao Lan dipukul, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, dan suara ratapan tragis keluar dari mulutnya. Ayo pergi. Episode 28. Setelah melakukan hal-hal ini, Landon Sen berjalan menuju Rosu, menggaruk kepalanya dan berkata, maafkan saya Suir, saya benar-benar tidak bisa menahannya sekarang. Kamu juga tidak bisa menggunakan kekerasan. Rosu benar-benar terdiam, tidak tahu harus berkata apa tentang Landon Sen. Meskipun pendekatan Landon Sen terlalu jauh, Rosu merasa lega ketika dia melihat Kiao Lan dan Kiao Xing merosot, dia sudah muak dengan ibu dan anak yang kejam ini. Namun, dengan karakter keras kepala Kiao Lan, Landon Sen mungkin dalam bahaya. Bagaimanapun, keluarga Kiao memiliki latar belakang gangster. Landon Sen, ayo pergi. Rosu menunjukkan sedikit kekhawatiran, takut jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, Landon Sen akan berada dalam bahaya. Dia meraih lengan pria itu dengan panik, dan berjalan cepat ke Audi convertible. Keduanya masuk ke mobil, Rosu duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Audi convertible melaju keluar dari Huahai Villa Group.
Kiao Xing berduka untuk waktu yang lama sebelum dia bangkit dari halaman. Wajahnya sangat ganas, dan dia berteriak dengan marah, "Bajingan, aku ingin membunuhnya." Dia tidak pernah dipukuli sejak dia masih kecil. Kiao Xing tersandung ke supercar Bugatti Veyron di sebelahnya. Kiao Lan berteriak, "Xiao Xing, jangan memprovokasi bocah gila itu, aku sekarang biarkan seseorang berurusan dengannya." Kiao Xing sangat marah, dan melolong, "Bu, cepatlah dan minta seseorang untuk membunuh anak itu." Kiao Lan berdiri memegangi perut bagian bawahnya. Rasa sakit di perutnya tak tertahankan, dan wajahnya brutal. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Hei, aku Kiao Lan, kamu dengan cepat mengatur dua pria bersenjata untuk membunuh seseorang." Keluarga Kiao awalnya memiliki latar belakang gangster, dan Kiao Lan benar-benar kesal dengan Landon Sen kali ini. Dia tidak akan membiarkan anak itu pergi. Audi convertible melaju menjauh dari kompleks villa dengan pemandangan laut. Di dalam mobil, Rosu memelototi Landon Sen, menggertakkan gigi peraknya, dan berkata, "Sen, maukah kamu mati jika kamu membuat gadis ini lebih sedikit kesulitan?" Landon Sen tersenyum, "Swear, saya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Ibu dan anak Anda yang menyebalkan yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Jika Anda tidak memberi mereka pelajaran, Anda tidak akan bisa menelannya. Nafas ini. Jangan panggil aku Suir. Huff. Kenapa aku tidak melihat bahwa kamu begitu berani sebelumnya?" Rosu menatap Landon Sen dengan cemberut. "Presiden Su, saya berpura-pura rendah hati sebelumnya, tetapi Anda akan melihatnya nanti. Juga, saya menyebutnya memberantas kejahatan dan mempromosikan kebaikan," kata Landon Sen sambil tersenyum. Rosu sedikit pusing, dan berkata, "Landon Sen, tahukah kamu bahwa kamu telah membuat bencana besar, yaitu Kiao Lan, dia memiliki keluarga Kiao di belakangnya, kamu akan mengacaukannya, menderita." Landon Sen tenang seperti biasa, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, "Jangan khawatir, Presiden Su, yang belum tentu sengsara." Rosu sedikit terdiam, dia tidak tahu dari mana kepercayaan Landon Sen berasal. Pria ini selalu memberinya rasa misteri. Adapun misterinya, Rosu tidak tahu. Di masa lalu, dia selalu memandang rendah Landon Sen dan merasa bahwa pria pemalas ini tidak dapat diandalkan, tetapi hari ini Landon Sen secara samar-samar bisa memberinya rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Rosu adalah seorang wanita bisnis terkenal di kota Huahai, tetapi dia juga seorang wanita, tekanan yang berat seperti tali yang kencang, dan bisa putus kapan saja. Wanita terbuat dari air, dan selalu memiliki sisi lemah. Rosu juga berfantasi bahwa dia bisa memiliki seorang pria yang diam-diam peduli dan menjaga dirinya sendiri di belakang punggungnya dan dapat melindunginya. Dia juga ingin melepaskan bebannya, dan kadang-kadang bertindak genit, tidak ingin hidup terlalu lelah. Bisakah Landon Sen melakukan pekerjaan itu? Rosu menertawakan dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa persyaratan pemilihan pasangannya menjadi sangat rendah. Jangan repot-repot memikirkannya, hanya berkonsentrasi pada mengemudi. Audi convertible meninggalkan pelabuhan dan memasuki kota. Tiba-tiba, mata Landon Sen bersinar dengan sinar kecemerlangan sebagai intuisi ahli tingkat atas, dia merasakan energi yang tidak biasa. Tampaknya kendaraan lain mengikuti mobil, dan Landon Sen segera menyandarkan kepalanya ke jendela dan matanya bergerak. Seperti yang dia duga, sebuah mobil Mercedes-Benz S-Class hitam mengikuti di belakang Audi convertible, dan ada dua pembunuh berjas dan kacamata hitam di dalam mobil. Mata Landon Sen menyipit, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan segera melepaskan sabuk pengaman di tubuh Rosu di kursi pengemudi. Rosu terkejut, "Landon Sen, apa yang kamu lakukan? Ada mobil yang mengikuti kita di belakang, biarkan aku mengemudi." Landon Sen berbicara sedikit lebih cepat, menarik sabuk pengaman Rosu, meraih pinggang wanita itu dan mendorongnya ke depan, buru-buru melangkah dengan kakinya, dan dengan paksa duduk di belakangnya. Rosu didorong ke depan oleh Landon Sen, dia tampak sedikit panik, tetapi dia masih mengepalkan kemudi. Tubuh keduanya saling menempel erat, dan ada aroma seperti gardenia dari wanita itu, yang tampaknya merupakan parfum kelas atas. Kulit yang lembut dan elastis membuat orang merasa santai dan bahagia. Rosu duduk di Landon Sen seperti ini, merasakan panas di dada pria itu, wajahnya yang cantik langsung memerah ke bagian bawah telinganya. Landon Sen tidak punya waktu untuk merasakan perasaan memegang Rosu, jadi dia menatap kaca spion dengan muram, selalu memperhatikan pergerakan Mercedes-Benz di belakangnya. Untungnya,
Kap mobil konvertibel itu tertutup, jika tidak, gerakan berskala besar seperti itu akan dengan mudah ditemukan oleh pihak lain. Landon Sen, apakah kamu ingin? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Landon Sen memblokir mulut Rose Su. Jangan bicara, Tuan Su, ambil kursi penumpang dulu, dan biarkan aku mengemudikan mobil. Sambil mengatakan ini, Landon Sen melewati dada Rose Su dengan kedua tangan, memegang kemudi, dan tak terhindarkan menyentuh bagian yang lembut. Rose Su tersipu dan memelototi Landon Sen dengan marah, bertanya-tanya apakah orang ini sengaja memakan tahunya. Tetapi melihat ekspresi serius pria itu, dia dengan patuh melakukan apa yang dikatakan Landon Sen dan naik ke kursi penumpang. Landon Sen menginjak pedal gas, mobil Audi memberi swoosh, bergegas ke depan, dan dengan cepat mengambil. Dua pembunuh di Mercedes-Benz hitam melihat Audi konvertibel di depan tiba-tiba berakselerasi dengan cepat, dan ekspresi mereka berubah. Pihak lain begitu waspada. Itu diperhatikan begitu cepat. Mercedes-Benz pun langsung berakselerasi mengejar ketertinggalannya. Meskipun Landon Sen menginjak pedal gas untuk mempercepat, kecepatan mobil masih tidak terlalu cepat, kinerja Audi konvertibel ini hanya rata-rata. Setelah itu, dia adalah musuh gelap yang paling menyebalkan dalam hidupnya, dan tentu saja itu yang terbaik untuk bisa menghadapinya secara langsung. Rose Su juga memperhatikan Mercedes-Benz di belakang, menatap Landon Sen dengan wajah dingin, jantungnya terangkat di tenggorokan. Sebuah mobil mengikuti di belakang. Aku tahu, itu pasti dikirim oleh ibu tirimu untuk berurusan denganku, kata Landon Sen acuh tak acuh. Ini, Rose Su menggigit bibirnya. Dia menduga Qiaolan akan membalas dendam, tetapi dia tidak berharap balas dendam datang begitu cepat. Keluarga Qiao selalu memiliki latar belakang di dunia bawah. Rose Su ini secara alami tahu itu, tetapi dia tiba-tiba sedikit takut dan berkata, Landon Sen, kamu baru saja memukul putra Qiaolan, dia seharusnya tidak membiarkanmu pergi dengan mudah, ayo panggil polisi. Tidak, aku akan menyelesaikannya sendiri. Landon Sen melambaikan tangannya. Kedua pembunuh ini dibawa sendiri, tetapi Landon Sen merasa sedikit kasihan pada Rose Su. Saat itu tepat pukul 7 malam, dan hari sudah benar-benar gelap, Audi melaju menuju pinggiran kota, menjaga jarak yang cukup jauh dari dua Mercedes-Benz di belakang. Sekitar 10 menit kemudian, setelah berkendara ke pedesaan pinggiran kota, Landon Sen mengendarai mobil sport langsung ke hutan lebat, dan berhenti di samping rumput bergelombang. Landon Sen membuka pintu mobil dan berkata kepada Rose Su, oke, tetap di mobil ini dan jangan pergi kemanapun, tunggu aku kembali. Hei, tunggu. Rose Su memandangi semak-semak hitam di luar pedesaan liar dan merasa sedikit khawatir. Landon Sen, jangan tinggalkan aku di sini sendirian. Landon Sen berkata tanpa daya, Nona Su, aman di dalam mobil, tidakkah Anda ingin melihat saya bertarung dengan orang lain? Aku akan membunuhmu di negara liar ini, tidak, aku juga pergi. Wajah cantik Rose Su menunjukkan sedikit kepanikan. Dia ingin mengatakan bahwa dia takut, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Nona Su, jangan membuatku malu. Tetap di mobil. Landon Sen pergi dan mengunci pintu. Pepohonan gelap di sekelilingnya, disertai suara dedaunan yang berputar dan suara serangga di malam hari, membuat tempat itu gelap dan suram. Melihat Landon Sen baru saja pergi, tubuh Rose Su melunak dan dia jatuh di kursi, memegang kursi erat-erat dengan kedua tangan. Landon Sen yang mati bau. Landon Sen, jika Anda terluka parah oleh orang lain, saya tidak akan peduli tentang Anda. Tidak ada yang akan tahu. Episode 29. Landon Sen bergegas keluar dari hutan, dan Mercedes-Benz di belakangnya sudah diparkir di sisi jalan berlumpur. Ini sudah pinggiran kota yang terpencil, jauh dari pusat kota, jalan berlumpur, pegunungan tandus, dan tidak ada lampu jalan. Saat itu malam dan cahayanya redup. Hanya beberapa peternakan yang terlihat di kejauhan, dan tidak ada lampu jalan, apalagi kamera pengintai. Pembunuhan di tempat ini, tidak ada yang akan tahu. Pintu Mercedes-Benz tiba-tiba didorong terbuka, dan kedua pembunuh, dengan senjata di pinggang, berjalan menuju Landon Sen. Pengemudi juga memakai kacamata hitam dan mengikuti. Nak, apakah kamu takut atau bodoh? Tidak apa-apa jika kamu tidak melarikan diri, tetapi kamu masih datang ke pintu dengan patuh. Seorang pembunuh botak mengejek. Landon Sen mengangkat bahu dan mencibir, mengapa saya melarikan diri? Apakah Anda Qiaolan yang dikirim untuk berurusan dengan saya? Ya, sepertinya kamu tidak bodoh,
tapi sayang sekali anakmu akan segera mati di sini. Pembunuh botak itu menunjukkan sedikit kekejaman. Oke, jangan bicara omong kosong, selesaikan orang ini dengan cepat, Mes. Kiao masih menunggu jawaban kami. Pembunuh lain dengan bekas luka di wajahnya diam dan menarik pistol abu-abu perak langsung dari pinggangnya. Browning M1911, pistol ini memiliki peluru kaliber besar, daya mematikan yang kuat, kinerja yang luar biasa dan daya tahan yang tinggi. Ini adalah pistol yang digunakan oleh pembunuh Amerika dan Eropa Tengah. Pembunuh botak juga mengangkat pistol dengan standar yang sama. Kedua pembunuh itu memandang Landon Sen seolah-olah mereka sedang menatap kecoa di tanah, penuh penghinaan, dan menarik pelatuknya. Bang! Bang! Suara dua tembakan bergema di hutan belantara, dan burung-burung di hutan berserakan. Luar biasa, setelah suara dua tembakan, sosok Landon Sen di pegunungan dan hutan tiba-tiba menghilang, seperti dunia manusia menguap. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan yang lain? Wajah kedua pembunuh itu berubah drastis, dan mata mereka buru-buru melihat sekeliling. Memanggil. Senjata perak tajam tiba-tiba terbang. Leher Scar Killer tertusuk pisau yang memakan makanan barat, lehernya tertusuk, darah memercik seperti air mancur, dan dia jatuh ke tanah bahkan sebelum dia sempat berteriak. Di langit. Pengemudi di belakangnya meraung ngeri. Suara itu jatuh begitu saja. Memanggil. Pisau lain terbang keluar, dan tenggorokan pengemudi juga tertusuk oleh pisau, dan dia jatuh dalam genangan darah. Pembunuh botak yang tersisa sangat ketakutan sehingga dia akhirnya menemukan Landon Sen di udara, 7 atau 8 meter di atas tanah, membalik tangan kanannya, dan pisau lain menyala. Kulit kepala si pembunuh botak mati rasa, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Landon Sen muncul di udara, mengangkat senjatanya dengan kecepatan tercepat. Sebelum dia bisa menarik pelatuknya, ada suara tajam lain yang menembus udara. Retakan. Pistol M1911 di tangan si pembunuh botak ditusuk oleh pisau dan berubah menjadi remah-remah. Melihat pistolnya terkoyak, si pembunuh menarik napas dalam-dalam dan bertanya-tanya sejenak apakah dia telah melihat ilusi. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan sebelumnya. Landon Sen menukik, mengubah satu tangan menjadi cakar, meraih tenggorokan si pembunuh botak dengan kecepatan kilat, dan berkata dengan cemberut, "Saya mengajukan beberapa pertanyaan sekarang, jawab saya dengan jujur, jika tidak, mati." Kedengarannya seperti meremehkan, tapi itu membuat si pembunuh botak merasakan ketakutan yang tak terbatas. Suara Landon Sen seperti kematian. Tangan si pembunuh botak berlumuran darah, dan dia telah melihat dunia, bahkan jika dia benar-benar diarahkan dengan pistol, dia tidak akan takut seperti ini. Terutama karena dia bisa merasakan aura pembunuh yang sangat ganas memancar dari tubuh Landon Sen, dan itu sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa bernapas. Aura pembunuh dari pihak lain sekuat itu, dan sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang telah dibunuh orang ini. Pembunuh botak akhirnya tahu mengapa Landon Sen tidak memperhatikan mereka sekarang, sebaliknya, mereka adalah kecoa di tanah. Tuan Luang, selamatkan hidup Anda. Luangkan hidup Anda, saya akan menjawab. Kata si pembunuh botak dengan suara gemetar. Landon Sen tersenyum dingin, terkadang menunjukkan sedikit permusuhan, yang benar-benar membuat orang patuh. Selain kamu, apakah Kiaolan mengirim orang lain untuk membunuhku? Landon Sen bertanya dengan suara rendah. Tidak, hanya aku dan dia. Pembunuh botak itu menunjuk ke pembunuh lain yang jatuh dalam genangan darah karena panik, dan berkata dengan ngeri di wajahnya. Kiaolan hanya memintamu untuk membunuh, dan tidak ingin melakukan apapun pada Rosu. Landon Sen bertanya lagi. Ya, Nona Kiao hanya meminta kami untuk menyelesaikan Anda sendiri, dan juga meminta kami untuk tidak menyakiti Nona Su. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Kamu bisa menelepon Kiaolan sekarang, kata Landon Sen dengan tenang. Oke, aku akan bertarung. Tapi tolong, selamatkan hidupku. Kami hanya bertindak atas perintah. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah master seperti itu, dan kami tidak akan menerima pekerjaan semacam ini jika kamu membunuh kami. Pembunuh botak berkata dengan ngeri, usus berwarna biru. Panggil. Ekspresi Landon Sen menjadi dingin dan dia mengulangi. Pembunuh botak itu ketakutan dan bingung, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, dan memanggil Kiaolan. Hei, apakah semuanya sudah selesai? Suara arogan seorang wanita datang dari telepon, dengan nada marah yang jelas. Setelah mendengar suara Kiaolan,
Landen Sen mengerahkan kekuatan di tangan kanannya. Retakan. Leher pembunuh botak itu langsung dipelintir oleh Landen Sen, tubuhnya melunak, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Setelah melakukan ini, Landen Sen mengembalikan telepon ke telinganya seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tersenyum ringan, "Nona Kiao, saya minta maaf, dua pembunuh yang Anda kirim telah dibunuh oleh saya sekarang." Mendengar suara mengejek ini, Kiao Lan terkejut, dan segera berteriak, "Landen Sen, ini kamu." Landen Sen berkata dengan dingin, "Ini bukan siapa saya. Jangan bicara omong kosong, wanita tua, jangan menantang garis bawah Lao Su. Saya sangat adil, jika Anda masih berani mengirim seseorang untuk membunuh saya atau mengancam Rosu, maka aku akan melakukannya untuk putramu. Anda." Kiao Lan terkejut, dan kata-kata dingin Landen Sen membuatnya menggigil. Dia biasanya paling menyayangi Kiao Xing, dan Landen Sen mengancamnya dengan nyawa Kiao Xing. Sejujurnya, Kiao Lan sangat ketakutan. "Kamu berani melakukan sesuatu pada putraku, aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat." Kiao Lan menggeram. "Hahaha, meskipun kamu bisa mencobanya, jangan berani melakukan apapun padaku dan kumpulkan mayat untuk putramu." Setelah selesai berbicara, Landen Sen menutup telepon dan langsung menghancurkan telepon menjadi terak. Dengan satu tangan, pecahan logam itu terbawa angin. Alasan mengapa Kiao Xing digunakan untuk mengancam Kiao Lan terutama karena Landen Sen menganggapnya merepotkan dan memberitahu pihak lain bahwa dia tidak mudah diganggu. Jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, wanita jalang Kiao Lan mungkin akan terus mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Dengan ancaman seperti itu, jika Kiao Lan ingin berurusan dengan dirinya sendiri, dia pasti harus mempertimbangkannya. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Landen Sen menemukan beberapa gulungan karung dari Mercedes-Benz di pinggir jalan, sepertinya kedua pembunuh itu biasanya melakukan hal semacam ini. Landen Sen memasukkan ketiga mayat di pinggir jalan ke dalam karung, dan melemparkan ketiga mayat itu ke jurang di kejauhan tanpa bekas. Setelah melakukan hal-hal ini tanpa ekspresi, Landen Sen menepuk abu di tubuhnya dan berjalan menuju hutan kecil sebelumnya. Langit mulai gelap, pepohonan kelabu, hembusan angin dingin, dan kicau serangga di malam hari membuat Rosu, yang bersembunyi di dalam mobil, ketakutan untuk beberapa saat, dan dia terus berdoa agar Landen Sen selamat. Ketika dia mendengar suara tembakan di kejauhan sekarang, dia benar-benar ketakutan, dan jantungnya ada di tenggorokannya. Di bawah kepanikan, pikiran Rosu menjadi jauh lebih jelas. Itu pasti karena Landen Sen menyerang ibu dan anak mereka sebelumnya, dan Kiao Lan sangat marah sehingga dia mengirim seorang pembunuh untuk berurusan dengan Landen Sen. Rosu diam-diam memarahi dirinya sendiri karena idiot. Selama dia bernegosiasi dan meminta maaf atas masalah ini, itu tidak akan membahayakan nyawa Landen Sen. Meskipun dia tidak menyukai pria ini, dia juga tidak ingin menjadi penjahat. Dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki dari luar mobil. Rosu sangat ketakutan sehingga jantungnya hampir melompat keluar. Dia segera bersembunyi di bawah kursi, dan berkata dengan lembut, "Sen, Landen Sen, apakah itu kamu?" Tidak ada respon dari luar mobil. Wajah cantik Rosu menjadi pucat, dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Tenggelam. Sebelum dia bisa selesai berteriak, Landen Sen menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil dan membuat wajah Rosu di dalam mobil. "Apa?" Wajah Rosu memucat dan dia menjerit. Setelah beberapa saat linglung, dia menemukan Landen Sen dan Rosu yang datang ke sini, tersipu dan terengah-engah. Pegunungan seputih salju di bawah garis leher gaun itu bergelombang dengan kecepatan tinggi, dan berkata dengan marah, "Landen Sen, kamu bajingan, kamu membuatku takut sampai mati." Melihat penampilan menyedihkan wanita itu, Landen Sen berpikir itu sangat menarik, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Su, kamu sangat imut. Aku belum selesai denganmu." Rosu tersipu, malu dan kesal. Bau amis yang samar. Episode 30. Landen Sen tidak berpikir itu sedikit lucu, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita akan menunjukkan sisi imut seperti itu. Rosu menyadari bahwa dia tampak sedikit malu, dan segera menjadi dingin, cemberut dan berkata, "Bagaimana dengan orang-orang itu sekarang?" Landen Sen mengangkat bahu, "Jangan khawatir tentang mereka, Tuan Su, ayo pergi dulu." "Apa yang kamu lakukan pada mereka?" Rosu bertanya. "Tentu saja aku mengalahkan mereka." Landen Sen dengan santai berkata, dia tidak ingin menakuti Rosu.
Meskipun Rosu sedikit curiga di dalam hatinya, dia tidak terus bertanya. Landon Sen membuka pintu mobil dan berkata sambil tersenyum, "Oke, Tuan Su, jangan berbaring di sana. Jika Anda tidak segera keluar, apakah Anda ingin saya membawa Anda keluar? Siapa yang ingin kau memelukku?" Rosu tersipu, memberi Landon Sen pandangan putih, dan merangkak keluar dari bawah kursi, meluruskan rambut dan pakaiannya yang berantakan, dan melangkah langsung ke kursi penumpang di seberangnya. Landon Sen masuk ke mobil, duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan pergi dari hutan. Rosu mengerutkan kening, dia dengan tajam mencium bau amis yang samar di Landon Sen, yang sepertinya adalah bau darah. Melihat tidak ada seorang pun di Mercedes-Benz di sisi jalan berlumpur, dan masih ada beberapa genangan darah di tanah, Rosu merasa sedikit takut. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya tidak sesederhana yang dia pikirkan, dan untuk pertama kalinya dia merasa bahwa Landon Sen sedikit misterius. Meskipun pria ini memiliki wajah tersenyum di permukaan, dia bersembunyi dalam-dalam. Ini sedikit misterius dan sedikit menakutkan. Rosu hendak mengajukan pertanyaan ketika suara yang tidak pantas datang. Landon Sen tercengang. Hanya ada mereka berdua di dalam mobil. Landon Sen yakin bukan perutnya yang menjerit. Jeritan itu pasti berasal dari perut Rosu. "Tuan Su, apakah Anda lapar?" Landon Sen bertanya dengan setengah tersenyum. Rosu terlalu malu untuk berbicara, tangan kanannya tanpa sadar menutupi perutnya yang rata, seluruh tubuhnya seperti boneka yang kempes, dan wajahnya yang cantik sedikit malu. "Aku tidak makan di malam hari, bisakah aku lapar?" Rosu cemberut. Landon Sen berkata sambil tersenyum, "Oke, Tuan Su, ayo pulang dan makan malam." Audi melaju menjauh dari pinggiran. Kembali ke villa. Landon Sen duduk di sofa, dia juga sedikit lapar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Su, saya juga sedikit lapar, cepatlah memasak." Mendengar ini, Rosu menjadi marah, orang ini berpikir siapa dia, dan berani memerintahnya. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, aku tidak ingin melakukannya, kamu ingin makan dan memesan takeout." Rosu berkata dengan marah. "Kalau begitu kamu beri aku uang dulu, aku tidak punya uang untuk memesan takeout," kata Landon Sen sambil mengangkat bahu. Terakhir kali dia membuka kamar untuk Kuina Bai dan menghabiskan tiket merah terakhirnya, Landon Sen benar-benar miskin sekarang. Tapi ada cek yang dia peras dari Kiaolan. Wajah Rosu tidak senang, "Kamu bisa mendapatkan uang jika kamu tidak punya uang. Jika kamu ingin makan, kamu bisa membuatnya sendiri." "Oke." Landon Sen menghela nafas dan berjalan ke dapur, berpikir bahwa dia harus melakukannya sendiri. Ada semua jenis peralatan makan dan dapur di dapur, serta minyak, garam, saus, dan cuka. Menemukan mie, telur, dan beberapa sayuran dari lemari es, Landon Sen hanya merebus mie telur. Setelah beberapa saat, 2 telur panas datang ke meja, ditaburi dengan bawang hijau cincang dan minyak wijen, dan ada semburan aroma. Di ruang tamu, Rosu sedang menelusuri berita di laptopnya ketika dia tiba-tiba mencium aroma wangi dan mau tak mau menoleh untuk melihat meja makan. "Tuan Su, jika Anda lapar, Anda bisa memakannya bersama," kata Landon Sen sambil tersenyum. "Makan sendiri." Rosu mendengus ringan dan terus menelusuri berita. "Sama-sama." Landon Sen langsung meletakkan semangkuk mie di atas meja kopi dan menyerahkan sepasang sumpit. Rosu ingin menolak secara langsung, tetapi dia merasa bahwa sikapnya barusan agak berlebihan. Bagaimanapun, itu adalah kebaikan seseorang, jadi dia diam-diam mengambil sumpit. Awalnya, dia tidak memiliki harapan untuk keterampilan memasak Landon Sen, tetapi setelah menggigit mie telur, Rosu tidak bisa tidak terkejut. Rasanya tak terduga enak, jauh lebih enak daripada membuatnya sendiri. Hati Rosu tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak menyangka bahwa keterampilan memasaknya bahkan tidak sebanding dengan Landon Sen. "Presiden Su, apakah enak?" tanya Landon Sen. "Rasanya tidak enak." Rosu mendengus ringan dan dengan cepat menyelesaikan mie telur di depannya. Landon Sen sedikit terdiam, tidak bisakah gadis ini memberi dirinya beberapa wajah? "Nona Su, Anda memesan takeout." Sebuah suara datang dari luar pintu. Rosu bangkit, pergi ke pintu untuk mengambil 2 kotak makanan cepat saji, dan meletakkannya di meja makan tanpa melihatnya. "Aku kenyang, kamu ingin memakannya sendiri." Wajah cantik Rosu sedikit tidak wajar.
Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke atas tanpa melihat ke belakang. Landen Sen menatap kosong kedua kotak makanan cepat saji yang indah. Berani merasa bahwa Rosu telah memesan makanan untuk dibawa pulang. Apa yang dikatakan sebelumnya? Mustahil untuk melihat bahwa Rosu memiliki sisi arogan. Suasana hati Landen Sen tiba-tiba meningkat pesat, dan wanita ini tersembunyi jauh di depannya. Setelah makan malam, mereka berdua mandi dan pergi tidur. Landen Sen ingin bertukar perasaan dengan Rosu, tetapi kecantikan dingin ini tidak memberinya kesempatan, jadi dia harus menyerah. Mata Rosu pada Landen Sen masih terasa sedikit mengganggu, tetapi setelah kejadian malam ini, dia tidak lagi begitu membenci Landen Sen. Rosu telah mengkhawatirkan satu hal sebelumnya. Lagi pula, dia tinggal bersama Landen Sen sekarang, apakah orang ini akan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu padanya? Rosu selalu cantik sejak dia masih kecil. Dari segi penampilan, dia adalah seorang dewi, dengan pikiran yang tinggi dan kemampuan yang kuat untuk mengamati kata-kata dan warna. Dia tahu bahwa kebanyakan pria yang mendekatinya memiliki kesan yang baik tentang dirinya, atau memiliki beberapa pemikiran yeye di dalamnya. Tentu saja, ini bukan sombong, tetapi pengetahuan diri. Melalui beberapa hari pengamatan ini, Landen Sen sedikit terlalu jujur, dan bahkan membuat Rosu bertanya-tanya apakah dia wanita cantik. Meskipun Landen Sen berbicara dengan fasih, ada ketidakpedulian tertentu di matanya dari waktu ke waktu. Ditambah dengan penampilan abnormal Landen Sen hari ini, Rosu menjadi penasaran dengan pria ini untuk pertama kalinya. Rosu masih dengan sengaja menjaga jarak dari Landen Sen. Bagaimanapun, mereka hanya tunangan dalam perjanjian, dan mereka tidak memiliki nama. Landen Sen dapat memahami bahwa itu lebih baik untuknya. Ketika dia bangun keesokan harinya, Landen Sen menghela nafas lega dan meregangkan tubuhnya. Setelah mandi, baru jam 7 lewat. Rosu kebetulan turun dan mengenakan gaun biru muda, tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kepenuhannya. Di bawah lingkaran renda berongga biru muda, garis karir yang tak berdasar dan patut ditiru seperti lembah, memancarkan daya tarik misterius. Hari ini, dia juga memakai riasan tipis, dan wajahnya yang halus seputih salju, yang bisa dihancurkan dengan meniup peluru. Dengan sosok yang sempurna, itu memancarkan temperamen yang elegan dan mulia. Saya harus mengatakan, wanita ini benar-benar mempesona dengan sedikit riasan dan membuat mata Landen Sen lurus. Sadar akan kejutan yang melintas di mata Landen Sen, mulut Rosu samar-samar menguraikan senyum tipis, dan dia merasa sedikit bangga di hatinya, pria ini bukan sepotong kayu. Ini sangat pagi. Hari ini adalah akhir pekan, jadi kamu tidak harus pergi bekerja, kata Landen Sen. Aku tidak punya kebiasaan tidur larut malam. Rosu berkata dengan marah. Meninggalkan kalimat ini, Rosu berjalan menuju pintu. Mau kemana kamu? Tanya Landen Sen. Membeli belanjaan. Rosu cemberut. Landen Sen sedikit tercengang, presiden perusahaan besar juga pergi membeli sayuran secara langsung.